Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Fauzin Pesona Depok yang senantiasa saya doakan sehat lahir dan batinnya, sehat juga ATM dan dompetnya, karena sudah mendekati Lebaran gitu. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, senang sekali saya Wildan jauh hari untuk pertama kali malam hari ini bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka kultum salat tarawih. Cuma yang ingin saya pastikan ke DKM, ini kultum maksudnya kuliah 3 menit atau kuliah terserah antum ini Pak? 17. Kalau terserah antum nanti kita selesai 8:30 gitu ya. Lanjut salat tarawih sampai tengah malam gitu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, tahukah kita para ulama sudah menyebutkan bahwa ada 3 akar dosa. 3 akar dosa. Yang pertama adalah sifat takabur atau sombong, arogansi, tinggi hati. Yang kedua adalah sifat at-tama' atau ketamakan, kerakusan. Dan yang ketiga adalah al-hasad, iri dan dengki. Kenapa 3 sifat ini disebut sebagai akar dosa, Bapak Ibu dirahmati Allah? Karena 3-tiganya menjangkiti hati, menyerang hati. Bukankah kita tahu bahwa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit yang menyerang fisik kita? Penyakit fisik itu paling banter di dunia saja akibatnya. Tapi kalau hati yang sakit, itu akibatnya dunia akhirat. Maka penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kenapa juga 3 sifat ini disebut sebagai akar dosa? Karena kalau kita runut sejarahnya, 3 pelanggaran yang mula-mula terjadi di kehidupan manusia ini, akarnya ya 3 itu. Takabur itu pertama kali dicontohkan oleh iblis laknatullah ketika menentang perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ketamakan. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga karena tidak mampu mengolah sifat tadi. Jadi tergelincir oleh godaan setan dengan berbagai faktor. Salah satunya juga karena ketamakan. Allah sudah bilang, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di surga itu, nikmati segala fasilitas di dalamnya, tapi ingat satu pesanku, jangan dekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang yang zalim. Nabi Adam tergelincir pada sifat tamak sehingga mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjadi pembunuhan pertama kali di sejarah kehidupan manusia, yaitu anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam karena rasa iri, dengki, hasad. Jadi 3 sifat itu menjadi akar dosa bagi kita manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah, penyakit sombong ini paling berbahaya. Karena sombong itu mengharamkan seseorang dari surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun begitu kecil. Para sahabat agak kaget mendengar sabda Nabi itu. Kemudian bertanya, ya Rasulullah,
Bagaimana keadaan orang yang suka punya pakaian bagus? Bagaimana orang jika senang memiliki rumah mewah? Bagaimana jika seseorang itu merasa gembira ketika menaiki kendaraan yang nyaman? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan itu kesombongan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah menyukai segala yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Silahkan Bapak Ibu senang pakai mobil yang nyaman, tapi begitu Bapak merasa lebih tinggi daripada teman saudara yang naik motor, itu kesombongan. Bapak Ibu silahkan punya pakaian yang bagus, tetapi begitu Bapak Ibu merendahkan orang yang memakai pakaian tidak sebagus pakaian Ibu, maka itulah baru kesombongan. Ini penyakit yang berbahaya. Dan kalau kita lihat, kita masukkan dalam konteks puasa, puasa kita dapati sebagai obat dari 3 penyakit tadi. Puasa mencegah kita untuk tidak sombong. Puasa mencegah kita untuk tidak sombong. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita renungkan puasa, kita sadar begitu lemahnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ternyata nggak punya daya dan upaya kalau nggak makan minum, lemes gitu ya, bawaannya ngantuk. Padahal kalau makan ngantuk juga itu. Jadi manusia begitu lemah, tidak makan tidak minum, lemes, kekuatannya hilang. Apa yang mau kita sombongkan? Harusnya begitu puasa itu. Apa yang mau kita sombongkan? Kemudian yang kedua, puasa juga menutup diri dari kesombongan sebab mungkin, dalam tanda kutip Pak, ini nanti Bapak Ibu bisa nambahi sendiri. Mungkin puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa kita sombongkan. Kalau ibadah yang lainnya ada potensi untuk bisa disombongkan. Misalnya sholat, dilihat orang banyak khusyuk banget sholatnya. Saya sholat nih Pak, jadi imam, di belakang tahu ada calon mertua, itu bacaannya panjang banget Pak. Rakaat pertama habis Al-Fatihah baca Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, sampai baca hadis ketika ngimamin sholatnya. Saking pengen terlihat solehnya kan gitu. Ada potensi kesombongan sholat. Zakat juga demikian. Umroh, haji apalagi. Jadi ibadah-ibadah yang banyak itu besar sekali potensi kesombongannya atau untuk bisa kita pamerkan. Kalau puasa saya kira tidak. Apa yang mau kita sombongkan dari ibadah puasa kita? Orang tuh nggak kelihatan Pak, mana puasa, mana yang nggak puasa. Kan sama aja Pak. Kelihatan lemas gitu, puasanya rajin, enggak. THR-nya belum cair saja itu. Jadi nggak kelihatan orang yang puasa maupun orang yang tidak puasa. Apa yang mau kita sombongkan? Nggak bisa. Maka ibadah puasa menjadi luar biasa karena potensi kesombongannya itu juga bahkan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, puasa juga menjadi obat dari penyakit hati yang berbahaya lainnya, yaitu ketamakan. Orang kalau tamak tuh melampaui batas. Ada makanan halal, dia pengen yang haram. Ada penghasilan pendapatan yang halal, dia melampaui batas mengambil yang bukan haknya. Ada pasangan yang halal, dia pengen pasangan yang haram. Orang kalau tamak itu melanggar batas-batas. Dengan puasa kita dilatih agar tidak tamak. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita dekati. Makan, minum itu kan halal. Berhubungan dengan pasangan itu kan halal. Tapi kita melatih untuk menjauhkan diri dari yang haram dengan cara menjauhkan diri dari yang halal-halal ini. Karena kita lagi puasa. Karena kita sedang puasa. Jadi puasa melatih kita untuk terjauhkan dari sifat tamak. Ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa juga menjadi obat dari penyakit hati yang berbahaya lainnya, yaitu hasad atau iri dengki. Hasad itu senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Dengan puasa kita pengen memupuk rasa solidaritas,
kepekaan sosial, kita ini sama saja, sekandung sepembaringan, senasib seperjuangan, Pak. Kan tidak ada beda antara kita dalam konteks puasa. Yang tua puasa ya puasa, nggak makan minum. Yang anak kecil juga demikian. Yang kaya juga puasanya 14 jam. Yang miskin pun juga puasanya 14 jam. Sama, apa yang mau kita irikan? Apa yang mau kita hasadkan dari orang lain? Orang kita sama-sama kok. Kan nggak ada orang puasa, yuk yang ganteng puasanya 10 jam saja gitu. Yang kurang ganteng 14 jam gitu. Kenapa kurang ganteng sih kan? Enggak ya, sama semuanya dari subuh sampai maghrib, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam konteks puasa kita sama, tidak ada yang perlu diiri-irikan, tidak ada yang perlu dihasad-hasadkan. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentadabburi ibadah puasa yang luar biasa ini, kita juga akan tercegah dari 3 penyakit hati yang paling berbahaya itu. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah berkata, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Karena begitu banyak keberkahan yang didapatkan dari ibadah puasa itu, Allah mengatakan puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalas pahalanya dan ganjarannya yang begitu luar biasa. Dilanjutkan Nabi mengatakan, atau Allah berfirman, wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai. Secara lahir menjauhkan kita dari api neraka, secara batin menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih sisa 10 hari lagi kita di bulan Ramadan. Mari kita tadabburi, resapi lebih-lebih ibadah puasa kita ini agar semakin berkualitas, khususnya di penghujung Ramadan ini. Terakhir saya tutup pakai pantun biar tidak ngantuk nih, kayaknya Bapak Ibu pada ngantuk nih. Petir bukan sembarang petir. Enggak usah cakep, ada. Petir menyambar rumah Pak Lurah. Ada Pak Lurah enggak? Mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Pak Camat. Terima kasih pada yang sudah hadir. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat. Barakallahu fiikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.